HP-nya tidak diangkat. Mungkin dia sedang tidak bisa menjawab telepon. Tetapi sekarang kan sedang berkeliaran gerombolan seperti ini. Kalau Kurapika, pasti dia sudah mengawasi gerakan Reodan. Benar juga. Dia bilang sekarang dia sedang bekerja sebagai bodyguard. Mungkin itu adalah pasukan pengawal VIP. Dan karena dia sedang memburu mata merah. Kalau begitu, mungkin dia terlibat dengan kasus pelelangan bawah tanah itu. Aku rasa semua itu kurang tepat. Kalau benar lawannya adalah GN Reodan, pasti Kurapika sendirilah yang melibatkan diri dengan sengaja. Bahkan bisa jadi dia sudah menyiapkan satu rencana. Semoga saja begitu. Ayahku, dia pernah membunuh seorang anggota Reodan karena pekerjaan. Tapi setelah itu dia mengumumkan suatu hal yang aneh. Ternyata ini bukan pekerjaan yang mudah. Begitu katanya. Kalau ayah sampai bilang begitu, itu merupakan pujian besar bagi lawannya. Saat itu, ayah berkata kepada kami, jangan berurusan dengan Reodan. Pernahkah kau menceritakan pada Kurapika? Tidak, lagi pula tidak ada artinya. Persoalannya apa yang akan kita lakukan sekarang? Begitulah. Tiap satu orang akan dinilai dengan 2 miliar. Tetapi target adalah GN Reodan. Aku akan berusaha. Kita terlanjur masuk ke dalam lubang. Jadi sudah tidak mungkin untuk kita mundur, ya kan? Berpencar untuk mencarinya. Hah? Sepertinya kau tidak puas dengan strategiku ya? Sebenarnya bukan begitu. Cuma masalah persentase keberhasilannya saja. Bagaimanapun juga yang kita cari adalah perampok. Kecil kemungkinan mereka masih berkeliaran di tengah banyak orang begini. Padahal mereka tahu kalau sedang diburu mafia. Kau tahu sendiri kan? Untuk mendapatkan informasi mengenai laba-laba di situs Hunter, biayanya 1 miliar. Dan informasi khusus mengenai tiap anggota Reodan pasti biayanya akan lebih mahal lagi ya. Berarti kita berusaha sendiri untuk mencari informasi tentang mereka, begitu? Itu ya. Baiklah. Halo, bagaimana kabarmu? Hei, coba kau lihat. Suasana di sini ramai sekali ya. Aku suka sekali datang ke sini. Aku ada di lokasi A. Target tidak terlihat. Bagaimana di sana? Aku di lokasi B. Target juga belum ditemukan. Kilua, bagaimana denganmu? Hah? Di sini juga sama. Sedikit pun tidak terlihat batang hidung laba-laba. Wah, sudah membuang waktu 4 jam. Ternyata tak ada hasilnya. Ya, sudah aku kira begini jadinya. Kalau begitu, lakukan strategi berantai. Strategi seperti itu mana bisa dilakukan ke orang yang cuma sedikit. Yang membuat susah karena tidak ada informasi. Oh iya, Kurapika sudah bisa dihubungi. Belum, sepertinya HP-nya sedang dimatikan. Begitu ya. Padahal kalau dia pasti memiliki informasi yang lebih rinci. Itu kalau dia mau memberitahukan pada kita. Apa maksudmu? Sudah pasti dia akan memberitahu. Apa benar? Tetapi kelihatannya dia tidak ingin meminta bantuan kita dalam menyelesaikan urusannya ini. Kalau tidak begitu, pasti dia sudah menghubungi kita. Pokoknya, sekarang kita coba saja melakukannya sendiri. Saat kita sungguh-sungguh ingin memberinya bantuan, pasti kita bisa menghubunginya. Begitu juga sebaliknya, saat Kurapika benar-benar membutuhkan bantuan, dia juga pasti akan menghubungi kita. Begitu kan? Ayo kita mencoba mengecek home kode kita masing-masing untuk memeriksa apakah ada informasi yang berguna. Baik. Oh, wah, sudah keluar. Wah, hebat. Warnanya benar-benar putih. Apa ini semua telur lintanya? Hihihi, menjijikkan. Matahari di langit, tumbuhan di bumi. Tubuhku terlahir dari air, jiwaku terlahir dari langit. Kupermandikan kedua tangan dan kakiku dengan cahaya matahari dan cahaya bulan. Kubasahi tubuhku dengan karunia dedaunan hijau. Kuserahkan tubuhku pada angin yang berhembus di daratan ini. Kuucapkan terima kasih pada leluhur keajaiban yang ada di sini. Semoga jiwaku selalu teguh setiap saat. Semoga suku Kuruta tetap abadi dan terpuji bersama bola mata merah ini. Sedang apa kamu di sini? Sudah menunggu lama ya? Aku mau tanya satu hal. Kau bukanlah pengguna nen biasa. Nen yang terkandung di dalam rantai itu.
Di dalam nenmu, aku merasakan suatu maksud tertentu. Siapa kau sebenarnya? Jawab. Siapa kamu? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada yang akan kutanyakan padamu. Apa kau masih ingat orang-orang yang telah kau bunuh? Sedikit ingat. Kalau lawannya memang mengesankan, kurasa aku tak akan melupakannya. Ya, itu tergantung dari kemampuan lawan. Apa itu artinya kau membalas dendam? Siapa yang ingin membalaskan dendamnya? Suku Kuruta. Aku tak ingat itu. Itu adalah suku kecil di daerah Rukuso yang memiliki mata merah. Suku yang kalian serang sekitar 5 tahun lalu. Mata merah? Apa itu? Nama permata ya? Maaf, aku tidak ingat. Tapi kalau itu terjadi 5 tahun yang lalu, tak salah lagi, aku pasti juga ikut serta. Hanya saja aku tidak bisa mengingatnya. Saat membunuh orang yang tak bersalah, sebenarnya apa yang ada dalam pikiranmu dan apa yang kau rasakan? Aku tak merasakan apa-apa. Kurang ajar. Ganti dengan nyawamu. Karena terkadang orang sepertimu lah sehingga aku tak bisa berhenti untuk membunuh. Akan kuberitahu kau, kegembiraanku yang terbesar adalah membunuh orang yang datang untuk membalas dendam padaku. Seperti dirimu itu. Rasakan ini. Rantai itu berbahaya. Entah sulap apa yang dia gunakan. Di dalam rantai itu terkandung nen yang melebihi batas kewajaran. Serangan frontal. Lumayan juga kau. Sungguh mengejutkan. Padahal dia telah menerima pukulanku. Tapi masih saja memiliki tenaga untuk balas menyerang. Tapi tangan kirinya pasti hancur. Tidak terluka. Seharusnya orang yang mampu menahan pukulanku hanyalah pemilik tipe Nen Kyoka yang bisa memperkuat tubuhnya dengan aura. Aku mau tanya, apakah pukulanmu tadi menggunakan kekuatan penuh? Tenang saja, itu tadi baru 20%. Baiklah, sekarang ku tingkatkan sampai setengah kekuatanku. Sepertinya kau memiliki kegesitan yang lumayan juga, tapi... Kau mau bilang ya, kalau aku menyesal karena tidak membelenggumu dengan rantai saat lengah barusan. Berhentilah main-main, tunjukkan kekuatanmu. Buang-buang waktu saja. Baiklah, akan kutunjukkan kekuatanku. Iya. Hawa keberadaan menghilang. Apakah ini? Kali ini kuhancurkan kau. Tak ada seorang pun yang sanggup menerima Big Bang Impact yang kukeluarkan dengan kekuatan penuh. Tapi kuberi kau pujian. Seharusnya serangan tadi bisa mematahkan tulang punggungmu. Tetapi kecepatan reaksimu itu menakjubkan. Sepertinya dari sudut matamu, kau telah melihat perubahan gerakan kabut pasir berterbangan. Sepertinya aku meremehkanmu. Tidak kusangka, tipe orang sepertimu ternyata mampu menggunakan in dengan kepala dingin di tengah pertarungan seperti ini. Tapi, yang bisa menggunakan in bukan hanya kau saja. Apa? Rantai ini adalah perwujudan dari aura yang kubuat dengan seluruh kekuatan Nen yang kumiliki. Rantai ini pun terbuat dari in. Jadi kau terus mempertahankan wujud rantai Nenmu ini agar orang mengira ini adalah rantai sungguhan. Dengan berpura-pura menjadi pengguna Nen tipe Sosa yang mampu mengendalikan rantai, maka perhatian lawan hanya akan tertuju pada rantai yang terlihat olehnya saja. Terbukti sekarang.
Penangkapan sukses. Dia mampu menguasai kemampuan tipe Kyoka dan tipe Gugengka sepenuhnya di saat bersamaan. Itu tidak mungkin. Seharusnya kemampuan yang bisa dikuasai sampai 100% hanyalah tipe kemampuan yang merupakan bawaan sejak lahir saja. Wajahmu menunjukkan kalau kau belum bisa percaya. Akan ku beritahu sebelum kau mati. Aku yang sekarang adalah tipe Tokus Hitsu. Kurapika, kau. Kalau matamu menjadi merah, apakah kekuatan auramu akan bertambah dengan drastis? Coba lakukan upacara pengamatan air. Sekali lagi. Saat mataku menjadi merah, aku berubah menjadi Tokus Hitsu. Mata itu, aku ingat sekarang. Di suatu daerah pedalaman, tinggal orang-orang yang matanya menjadi merah kalau sedang dalam keadaan marah. Pimpinanku saat itu tertarik akan hal itu. Pekerjaan yang sangat sulit, karena mereka kuat. Jadi kau orang yang masih tersisa. Kalau begitu ayo kita lihat, mana yang lebih kuat, dendammu atau tenaga monsterku? Ternyata sifatmu benar-benar khas tipe Kyoka ya. Tapi justru itu yang akan mengakhirimu. Ku peringatkan sekali lagi, urungkan saja. Biarpun kau berhasil melakukannya, tidak akan ada yang kau dapatkan. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan tangan yang berlumuran darah. Kau tidaklah cukup kuat untuk terus hidup sambil menanggung beban seperti itu. Ini adalah kesempatan yang terakhir. Urungkan saja. Urungkanlah niatmu untuk membalas dendam. Tak bisa putus. Tak mungkin. Aku yang bertipe Tokus Hitsu sekarang mampu menggunakan kekuatan Nen tipe manapun hingga 100%. Kekuatan Nen tipe manapun hingga 100%. Aku bisa melawannya. Tanganku yang patah ini pun dengan kekuatan Kyoka akan meningkatkan kemampuan pemulihan diri. Langsung pulih total. Tulang yang tadi sudah patah dan remuk pulih kembali. Rantai ini, Chenjel, sudah kubuat agar membelenggu tubuh laba-laba yang tertangkap dan menjatuhkannya ke dalam Zetsu. Jadi karena itu aku tak bisa mengeluarkan auraku sama sekali. Orang yang terbelenggu dalam rantai ini hanya bisa terlepas dengan cara memutuskan rantai ini dengan kekuatan fisik. Kalau kau yang memiliki kekuatan terbesar dalam Ryodan saja tidak mampu memutuskannya, maka anggota Ryodan yang lain pun tidak akan bisa. Jatuh dalam keadaan Zetsu, ini benar-benar gawat. Aura adalah sumber kekuatan Nen. Kalau aura sampai terkunci, aku pun tak bisa mengeluarkan kekuatan Nen sepenuhnya. Pintar juga dia. Tampaknya kekuatan pukulanku yang sudah diperkuat dengan Kyoka lebih unggul dibanding kekuatan tubuhmu yang sedang tidak memakai Nen. Ini adalah informasi yang bagus. Sekarang aku tahu, asalkan bisa membelenggu seluruh anggota Ryodan, maka aku bisa mengalahkan mereka dengan tangan kosong. Ceritakan semua yang kau ketahui. Di mana temanmu berada? Bunuh saja aku. Kekuatan tipe apa saja yang dimiliki mereka? Bunuh saja aku. Ini benar-benar memuakkan. Rasa yang tertinggal di tangan, suara yang memekakkan telinga, bau darah, semuanya bisa membuatku gila. Tapi mengapa kau bisa melakukan hal seperti ini tanpa memikirkan atau merasakan apapun? Ayo jawab. Bunuh saja aku. Kesempatan terakhir. Aku telah membelitkan rantai di jantungmu. Kalau kau tidak mematuhi peraturan yang telah kutetapkan, maka rantai ini akan langsung bergerak dan meremas jantungmu sampai hancur.
Dan peraturan yang telah kutetapkan itu adalah kau harus menjawab pertanyaanku dengan jujur. Asalkan kau bisa mematuhi itu, maka kau masih bisa hidup untuk sementara. Di mana temanmu berada? Mati saja kau, bodoh. Tidak ada hasil. Apa? Begitu juga denganku. Sama sekali tak ada informasi atau pesan yang masuk dalam mailboxku. Gagal ya? Biarpun imbalan sebesar 2 miliar untuk tiap satu laba-laba itu mudah menggiurkan, tampaknya tidak mudah untuk ditemukan ya. Begitu ya? Karena yang paling dibutuhkan dalam pekerjaan seperti ini adalah jaringan informasi yang sangat luas. Biarpun kau bilang begitu, tapi kita sudah terlanjur membayar 5 juta. Memangnya ada cara lain untuk mendapatkan uang banyak? Kalau kita tidak memberi imbalan, tidak ada yang mau memberikan informasi yang berguna. Tapi kalau kita melakukan itu pasti akan masuk banyak sekali informasi yang tidak jelas. Untuk memeriksa benar tidaknya informasi itu bisa membuang waktu. Tapi bukan berarti cara itu tak bisa digunakan. Leorio, apa itu benar? Iya, kita batasi saja dengan jelas informasi yang kita butuhkan. Misalnya, mengenai tempat di mana Ryodan berada. Benar juga ya? Biarpun begitu, tetap saja akan datang informasi yang tidak jelas, yang mau cari untung dan mungkin juga dari orang yang salah lihat. Mengenai itu, kita bisa memilih informasi yang didapat sedikit mungkin, tergantung pada di mana tempat saksi mata Ryodan. Di dalam situs berita, tidak disebutkan informasi mengenai tempat kejadian. Bila ada yang melihat Ryodan dioksin, maka itu benar. Benar juga ya, tapi belum tentu Ryodan masih berada di kota ini. Iya, tetapi kemungkinan besar mereka masih berada di sekitar sini. Itu karena seluruh jalur transportasi, baik darat, laut, udara, maupun bawah tanah telah diawasi oleh mafia. Begitu ya? Kilua, pelelangan di Southern Peace itu dimulai tanggal 6 ya? Oh ya? Berarti masih ada 3 hari. Kalau dalam waktu itu kita berhasil menangkap 1 orang, maka kita bisa mendesaknya untuk mengatakan di mana tempat Ryodan yang lain. Dengan begitu kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. Hah? Sejak kapan kau jadi semangat begitu, Gon? Untuk itu kita harus memberikan imbalan yang tinggi. Imbalan yang tinggi, tapi yang kita miliki sekarang hanyalah permata. Padahal di net ada juga orang yang bersedia memberikan imbalan sebesar 8 juta. Kalau begitu, kita berikan imbalan 15 juta. Apa? Memangnya kita bisa dapat uang sebanyak itu dari mana, Gon? Rantai kemungkinan dari tipe Sosa atau Gugenka. Biarpun Obugin sangat membanggakan kekuatan yang dahsyat, tapi kedua tipe inilah yang kemungkinan paling besar bisa mengalahkan dia dalam pertarungan 1 lawan 1. Banyak orang bertipe Gugenka yang mengisi benda yang diciptakannya dengan suatu kekuatan khusus. Mungkin saja dengan itu kemampuan Ubur dibuat jadi tidak berguna. Sedangkan tipe Sosa bisa gawat kalau dia mampu mengendalikan tubuh Ubur. Baik, begini saja. Kalau sampai subuh nanti Ubo tidak juga kembali, kita ubah rencana. Ini bisa digunakan untuk mengakses situs Hunter. Ini benar-benar asli. Baiklah, dengan jaminan kartu lisensi Hunter, kami akan memberi pinjaman sebesar 100 juta Jenny. Batas waktu pengembalian 10 September Baik. dengan bunganya. Gon, kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Mengadaikan lisensi Hunter segala. Habis aku tidak mungkin menjualnya. Tapi kalau sampai disita karena tak mampu membayar, kau takkan bisa mendapatkan lagi. Habis mana mau Bang memberi pinjaman sebesar itu. Bunganya juga pasti lebih tinggi. Nah, Tuan Gon, silakan tanda tangani di sini ya. Iya. Yang benar saja.
Sudah. Terima kasih. Kalau begitu besok kami akan segera mengirim 100 juta Jenny ke nomor rekening yang Anda tunjuk. Terima kasih banyak. Nah, kalau sudah begini, berarti kita harus terus maju. Ayo kita maju.